Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas metodologi penelitian dalam bentuk proposal penelitian. Baik, saya atas nama Kardi dengan NIM H02191313. Baik, adapun judul yang kami angkat yaitu pengaruh penerapan metode stafet learning terhadap hasil belajar siswa MA Tahiriah Lapeo pada pelajaran matematika. Adapun pokok pembahasannya yaitu judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Baik, adapun pendahuluannya yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan landasan utama yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan ini melalui suatu proses yaitu belajar. Belajar merupakan integritas antar kegiatan belajar siswa dan guru. Adapun proses belajar yaitu interaksi antar guru dan siswa melalui media pembelajaran. Adapun pengertian media pembelajaran yaitu seperangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, dan perangkat pembelajaran merupakan alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, di mana media pembelajaran ini biasa digunakan di sekolah, salah satunya itu MA Tahiriah Lapeo, dan kami sebagai peneliti menemukan suatu rumusan yaitu stafet learning. Baik, untuk yang kedua yaitu rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis metode stafet learning pada peserta didik MA Tahiriah Lapeo yang valid, praktis, dan efektif. Adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh perangkat pembelajaran matematika berbasis metode stafet learning pada peserta didik MA Tahiriah Lapeo yang valid, praktis, dan efektif. Perangkat pembelajaran tersebut adalah rancangan pelaksanaan atau RPP, buku ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan tes hasil belajar. Adapun manfaat penelitiannya, manfaat bagi siswa itu adanya peneliti tersebut akan menjadi umpan balik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di kalangan peserta didik MA Tahiriah Lapeo. Dan manfaat yang kedua yaitu bagi guru, menjadi motivasi bagi semua guru yang ingin mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis metode stafet learning pada materi lainnya. Dan yang ketiga itu bagi peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, manfaat bagi peneliti yaitu memperoleh pengalaman melakukan penelitian untuk mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis model stafet learning. Selanjutnya, yang kedua itu kajian pustaka. Adapun yang kami angkat yaitu metode pembelajaran stafet learning dan hasil belajar. Dalam judul saya yaitu metode stafet learning merupakan metode adopsi dari mata kuliah bahasa. Metode asli pada mata kuliah bahasa yang adalah estafet writing, yaitu estafet menulis berantai, yang merupakan pembelajaran aktif yang melibatkan peserta didik secara aktif menulis karangan narasi secara bersama-sama dan berantai. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode stafet learning adalah metode pembelajaran dengan menfokuskan kegiatan mahasiswa dalam menjawab soal permasalahan secara bergantian melalui target tertentu,
sehingga mencapai kebenaran yang diharapkan. Selanjutnya, hasil belajar. Menurut Sujana 2001, hasil belajar adalah berbagai kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar dapat muncul melalui berbagai jenis perubahan atau pembuktian perilaku seseorang. Yang selanjutnya itu kerangka pikir. Adapun untuk menyusun suatu kerangka pikir, kita itu berangkat dari sebuah masalah, dan adapun masalahnya itu kurangnya minat peserta didik untuk belajar, dan yang kedua, peserta didik menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. Adapun langkah yang kami ambil, pengembangan perangkat pembelajaran atau RPP, LKPD, dan bahan hasil belajar, dan menghasilkan produk perangkat pembelajaran RPP, LKPD, bahan ajar, dan THB. Dan langkah yang terakhir yaitu menghasilkan metode stafet learning. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Untuk yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis yang dipakai adalah penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Adapun waktu dan tempat penelitian dilakukan di Sekolah MA At-Tahrir Lapeo pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Adapun subjek penelitiannya yaitu kelas 10 agama MA At-Tahrir Lapeo. Pengembangan produknya pengembangan perangkat pembelajaran LKPD dan bahan ajar. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama tahap persiapan, di mana ada beberapa langkah yaitu mengurus surat izin, melakukan topik materi, menyusun rancangan penelitian seperti angket, dan yang terakhir mempersiapkan instrumen penelitian. Dan tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan, yaitu pengenalan awal pembelajaran stafet learning ini. Dan yang ketiga tahap perlakuan, di mana tahap ini memberikan perlakuan dengan menggunakan metode pembelajaran learning stafet, dan yang kedua memberikan proses dengan menggunakan instrumen angket untuk mengetahui pengaruh hasil belajar terhadap metode pembelajaran ini. Yang selanjutnya, instrumen penelitian yaitu wawancara. Wawancara itu bisa dilakukan dengan pertemuan interview, persiapan wawancara, tahap wawancara, dan tahap kesimpulan, dan tahap ending wawancara. Dan yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap objek secara langsung guna menemukan informasi mengenai objek yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Adapun yang saya ambil yaitu analisis statistik deskriptif, di mana nilai rata-rata melalui mean atau nilai rata-rata dihitung dengan rumus berikut menurut Sujanda 25. Adapun nilai rata-rata yaitu jumlah seluruh skor dalam data per produk perkalian antara nilai FI dan nilai XI. Dan yang kedua itu standar deviasi. Standar deviasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut menurut Sujanda 2005. Adapun standar deviasi sama dengan akar jumlah data pengukuran, nilai rata-rata, dan jumlah data per jumlah data dikurang 1. Baik, mungkin itulah yang sempat saya bawakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.